Dalam waktu yang hampir berbarengan, ada satu bank asing di Indonesia yang hengkang atau keluar dari bisnisnya di Indonesia. Sedangkan satu bank lagi menyusul untuk diakuisisi oleh bank lain. Sebenarnya di Indonesia sedang ada fenomena apa dan juga apa yang tengah terjadi dalam dunia perbankan di dunia. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Setiap hari Senin kita membahas mengenai keuangan internasional bersama saya, RF Channel on YouTube dan juga foreximf.com, di mana Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka yang memiliki lisensi lengkap terdaftar di Bapepti dan juga memiliki akreditasi A++ dari Bapepti dan memiliki rekam jejak 19 tahun sebagai zero complaint broker. Selain itu juga ingin mengundang Anda untuk bisa join ke trading di foreximf.com, di mana Anda bisa melakukan trading untuk currency, komoditi maupun komoditi dan indeks yang ada di dunia, serta ingin bisa mengundang Anda ke grup Telegram VIP daripada Forex IMF yang bisa membuat Anda mengetahui mengenai berita terbaru dan juga beberapa news terupdate. Selain itu juga bisa mendapatkan strategi, bahkan mendapatkan rekomendasi untuk setiap transaksi setiap harinya yang bermanfaat untuk kita pelajari bersama maupun bisa menjadi inspirasi dalam Anda trading sehari-hari. Silakan Anda join di grup Forex IMF untuk VIP group sekarang juga. Ada di kolom deskripsi. Nah, hampir berbarengan, sebenarnya yang satu tidak bisa disebut berbarengan karena berita ini sudah 2-3 tahun terakhir kita mendengarnya bahwa satu bank asing di Indonesia resmi hengkang keluar dari bisnisnya di Indonesia, di take over oleh bank lain. Sedangkan satu lagi menyusul untuk diakuisisi. Yang satu datangnya dari bank yang ada dari Amerika, yang satu datangnya bank dari Australia. Pertanyaan besarnya, satu, apa memang bisnis di Indonesia seburuk itu? Dua, apa benar iklim perbankan dan keuangan di dunia sedang seburuk itu? Ya kan? Ini pasti adalah dua pertanyaan yang ingin kita coba cari tahu. Nah, pertama, Citibank Consumer Banking di Indonesia akhirnya berhenti dari operasionalnya, di mana waktu terakhir operasional adalah secara resmi pengalihan terjadi 18 November 2023. Ini baru banget dan sempat kemarin layanan daripada Citibank untuk kartu kredit dan lain sebagainya berhenti sementara, dan UOB pun demikian, dan baru setelah melakukan konsolidasi akhirnya baru bisa beroperasi kembali, namun tidak lagi dengan Citibank tapi dalam naungan UOB. Baik, kalau kita pakai kartu kredit berarti tagihan itu udah masuk ke dalam bank UOB. Dan sebenarnya informasi ini sudah kita dapatkan sejak 15 April 2021, diinformasikan bahwa Citi berencana keluar dari bisnis consumer dalam 13 wilayah sekaligus, di mana ada Australia, Bahrain, Cina, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Filipina, Polandia, Rusia, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Dan karena Indonesia menjadi salah satunya, direalisasikan atau terrealisasi sebelum akhir tahun 2023. Nah, pengalihan ini sebenarnya karena Citigroup ternyata dalam 13 wilayah tersebut tidak murni hengkang atau keluar, namun hanya melepas bisnis consumer bankingnya. Dan di Indonesia memiliki sekitar 2 juta nasabah, banyak juga ya, termasuk kartu kredit dan wealth management. Jadi ada penempatan deposito dan lain sebagainya, itu bagian dari consumer. Pengalihan ini akan membuat nasabah Citibank Indonesia menjadi nasabah UOB Indonesia secara tidak langsungnya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Citibank di internasional tidak dalam kondisi yang sehat? Karena kan gini, kita mungkin punya kekhawatiran bahwa kita melihat bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini ada dampak dari pandemi, lalu ada kenaikan suku bunga yang berjilid-jilid, mungkin akan berdampak kepada Citi Holding Group-nya. Nah, kalau kita melihat dari income statement C dari perusahaan yang listed company di Amerika NYSE, maka memang benar dari 2019 ke 2020 turun, 2020 ke 2021 mulai naik, 2021 ke 2022 mengalami penurunan.
dan secara gross profit juga mengalami naik dan turun seperti itu. Jadi keadaan perusahaan Citi ini sebenarnya di internasional masih baik. Kenapa? Bottom line-nya profit. Namun boleh dibilang sebenarnya karena ada penurunan-penurunan juga. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah penutupan bisnis consumer banking di 13 negara ini akan berdampak negatif bagi Citibank karena akan kehilangan 20 juta nasabah dan sekitar 10 miliar US dollar pendapatan. Ini yang akan berdampak selanjutnya. Namun kita perlu tahu bahwa kalau kita berbicara mengenai bisnis retail, maka secara otomatis kita juga sadar akan membutuhkan SDM lebih banyak. SDM atau resources yang lebih banyak berarti akan menyebabkan biaya yang lebih besar. Mungkin salah satunya kenapa sampai akhirnya harus dilepas karena merasa bahwa resources atau biaya dikeluarkan untuk memaintain daripada sifatnya adalah consumer loan ini itu jelas jauh lebih tinggi, mengingat mungkin adanya yang namanya pay later, mengingat mungkin adanya peer-to-peer lending. Ini membuat mereka melihat bahwa bisnis mereka ini tersaingi oleh kedatangan fintech-fintech yang ada. Ini kan bisa jadi juga seperti itu. Tapi menurut saya overall Citibank sebenarnya secara holding masih cukup sehat dan baik, namun mungkin melihat ada ancaman-ancaman yang ada di kemudian hari sehingga harus menutup kepada 13 negara tersebut. Nah, ini kabar yang lebih baru lagi, hampir berbarengan sih, sebenarnya tidak bisa disebut baru, tapi ini tadinya tidak terlalu valid, tapi dengan sudah adanya informasi yang lebih valid lagi, maka kita bisa ngomong bahwa Commonwealth Bank, ini Commonwealth adalah salah satu bank yang paling berkesan buat saya pribadi. Ketika saya memulai menulis buku mengenai reksadana di Indonesia, pada saat itu sekitar tahun 2014, tidak ada penjualan reksadana retail selengkap supermarket reksadana yang dibuat oleh Commonwealth Bank. Saya ingat banget produknya hampir ada 50-60-an dan sudah bisa diakses menggunakan BlackBerry pada saat itu, sehingga orang begitu mudahnya dan pembukaannya juga relatif mudah. Sayang investment account pada saat itu masih 40 juta rupiah, tapi tetap saja bisa mulai memiliki reksadana dengan mulai penempatan 100.000. Jadi Commonwealth ini adalah salah satu bank yang memiliki kesan lebih buat saya. Banyak sekali kenangan yang seru dalam saya ikut sosialisasi bersama Combank. Adalah bank yang baik sekali dan bagus sekali menurut saya dengan berbagai macam kemudahan ini. Tapi nggak ada hubungan untuk mengendorse ya kan, ini lagi dalam proses akuisisi gitu ya. Tapi akhirnya akan divaluasi dengan nilai 2,2 triliun diakuisisi oleh OCBC Indonesia, di mana tadi Citi diakuisisi oleh UOB Indonesia, dan ini PT Bank Commonwealth Indonesia diakuisisi oleh OCBC Indonesia. Memang kalau kita perhatikan dalam beberapa waktu terakhir, sebenarnya OCBC Indonesia mengambil peran lebih jauh terkait dengan bisnis investment dan juga consumer retail. Mulai terasa gitu dengan adanya ala OCBC dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini memang sinergi dari mereka. Sebelumnya kan banyak disinyalir adanya mau dari bank-bank yang lain gitu, tapi ternyata yang akan mengambil porsi penuh, di mana yang 1% juga akan dikejar sebagai kepemilikan full itu dari OCBC dengan nilai transaksi 2,2 triliun. Tadinya nilainya jauh lebih tinggi, sekitar 6 atau 8 triliun kalau saya tidak salah beberapa kali mendengar Combank mau dijual seperti itu. Nah, ini disambut baik juga, di mana ternyata kalau saya jujur tidak sempat melihat lebih jauh dari Citi di Indonesia. Namun kalau untuk dari Commonwealth Bank, sebenarnya kan Commonwealth setahu saya tidak ada yang namanya produk kartu kredit gitu ya. Adanya ya dia sifatnya lebih kepada wealth management. Nah, laporan keuangannya kebakaran 400-an miliar di September 2023. Angkanya dari mana sih Ryan kalau mau lihat kebakarannya? Aduh ini kok begini ya. Oh, ada di sini. Sorry. Nah, ada di sini. Nah, ini dia. Laba rugi bersihnya itu 415 miliar. Ini kan dalam jutaan rupiah. Ya, berarti 415 miliar dia mengalami rugi bersih. Sedangkan ini rugi bersih di 73. Ini udah minus di September, sekarang juga mengalami kenaikan gitu. Lalu bisnisnya juga stagnan. Kenapa bisa disebut bisnis stagnan? Coba kita perhatikan di sini ya.
di sini adalah liabilities. Jadi kalau yang namanya bank, bisnisnya beda. Ketika kita taruh uang kepada bank, maka bank sedang hutang sama kita. Nah, ketika rasio dari dana pihak ketiga itu terlihat dalam kondisi seperti ini, gironya turun, artinya di sini secara corporate mulai mengurangi pada transaksi menggunakan Commonwealth Bank, sedangkan tabungannya juga mengalami penurunan, hanya penggunaan deposito yang mengalami kenaikan. Jadi turun di dua tempat, tapi naik di satu tempat aja tidak menghapus di sini, jadi tetap mengalami penurunan dan cenderung stagnan. Sehingga dengan keadaan seperti ini lumayan akan membuat potensi untuk mengolah dananya semakin lebih tergerus lagi seperti itu. Jadi Commonwealth punya, dalam kata kunci menurut saya, tidak bisa melakukan ekspansi untuk bisa memperbesar jumlahnya dan juga memperbesar frekuensinya gitu. Kalau dua ini tidak bisa, secara otomatis bisnis kan cuma ada dua, faktor kali atau nilai tambah gitu kan. Nah, kesimpulan menurut saya, ketika kita berbicara dengan market internasional, kita juga mungkin melakukan transaksi currency dan lain sebagainya. Bila perusahaan asing di Indonesia mengkocok ulang kepemilikannya, sebenarnya bukan berarti negara Indonesia yang tidak bagus-bagus amat kondisinya. Ini menurut saya. Karena bisa saja dari sisi holding perusahaan yang telah melakukan penggantian cara mereka berbisnis. Karena kan mereka juga mau melihat bagaimana suatu negara, apakah mereka akan lebih baik bertahan, berinvestasi lebih banyak, mengekspansi, melakukan inovasi. Tapi kalau ternyata tidak sejalan dengan rencana yang ada dari perusahaan tersebut, ya akan lebih baik dijual kepada perusahaan lainnya kan. Ingat, jangan lupa, saya selalu bilang kalau ada ikut seminar saya bilang bahwa bisnis yang bagus bukan bisnis yang menguntungkan, tapi bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa dijual. Nah, karena ini masih bisa dijual, berarti bisnisnya bagus juga gitu. Artinya ada value-nya gitu. Nah, prinsipnya akan kembali kepada growth. Nah, no growth sebenarnya rugi. Jadi kalau kita sebenarnya dari hari ke hari, ini mumpung sudah mau akhir tahun juga, kita tidak ada perkembangan uang, tidak ada perkembangan pengetahuan, tidak ada perkembangan aset, adanya perkembangan hutang, ya kita sebenarnya nggak pergi kemana-mana, cenderung ya berkurang atau merugi, ataupun orang lain akselerasi, kita mengalami perlambatan gitu. Karena apa? Karena ketika kita mendapatkan pendapatan yang sama, biaya itu akan naik seperti dalam kehidupan kita sehari-hari. Biaya naik apalagi kalau kita di Indonesia. Padahal Indonesia sendiri adalah negara yang sudah santai kalau berbicara mengenai inflasi. Kenapa? Karena kita selalu mengalami inflasi dari tahun ke tahun. Nah, masalahnya negara lainnya, let's say seperti Citi dari Amerika, Combank dari Australia, mereka juga justru malah mengalami struggling di negaranya diakibatkan adanya perubahan yang cukup signifikan. Contoh, kita lihat di sini, Australia dan US gitu ya. Kalau kita melihat, US itu pernah loh yang namanya tingkat inflasi itu 0. Ya, dan baru mulai naik dengan kencang setelah suku bunga dinaikkan. Sama, bahkan Australia dalam waktu yang kurang lebih di tahun yang sama, itu dalam posisi minus. Ya kalau minus berarti, apakah bagus? Deflasi. Ini akan mengalami inflasi. Apakah mereka akan terbiasa melewati sebuah siklus inflasi? Jawabannya adalah tidak. Jadi mereka mungkin sedang mengkocok ulang, dan kita harus tahu bahwa ini adalah bagian dari turbulensi, masih terus turbulensi, tidak nyaman saya tahu, apalagi buat orang-orang yang melakukan transaksi internasional, melakukan trading currency, lalu juga trading komoditi, maka mesti hati-hati dalam setiap pengumumannya. Contohnya, Amerika akan melakukan pengumuman satu kali lagi untuk kenaikan atau tidak naiknya dari bunga The Fed. Itu lumayan bisa berimpact kepada transaksi-transaksi keuangan kita. Sambil kita melihat kemana arahnya, kita juga bukan berarti harus berhenti melakukan transaksi, tapi tetap mengelola resiko dengan baik. Kenapa? Karena saya sendiri kan suka ditanya sama teman saya, setiap Senin bikin materi mengenai market internasional. Kalau kamu jadi penasihat Joe Biden atau kamu adalah Presiden Amerika, kamu melakukan apa? Saya juga bingung sebenarnya gitu. Karena apa? Karena semuanya agak sedikit sulit ya kalau tidak melakukan suatu perubahan yang radikal. Donald Trump
cukup radikal, tapi saking radikalnya jadi begitu juga gitu. Jadi sulit sekali untuk bisa mengubah satu pola. Kebiasaan yang sudah kita lakukan kadang-kadang ketika diubah itu banyak sekali tantangannya, dan kadang-kadang dari diri sendiri juga menolak. Jadi memang itulah tantangannya dalam kita melakukan sebuah perubahan, baik untuk diri sendiri maupun ya apalagi di negara gitu. Oke, mungkin itu saja pada video kali ini. Stay alive, stay alive ya. Jadi mesti coba bertahan dalam kondisi-kondisi yang uncertain. Itu sebenarnya adalah dalam satu kejadian cash is king, betul ya, tapi akhirnya kita harus berpikir adalah cash flow is king kong. Jadi cash flow itu penting. Jadi kalau kita cash pada akhirnya kalau tidak ada cash flow ya juga mati juga gitu. Jadi harus bisa mencari bagaimana dalam kondisi seperti ini, bagaimana akhirnya kita bisa mendapatkan multiple stream of income. Itu adalah bahan perenungan saya tahun 2008 dulu. Ya, itu adalah bahan perenungan saya tahun 2008 dulu, bahwa saya sadar saya tidak bisa hidup dalam single stream of income. Oleh karena itu, saya mesti menata keuangan saya dengan baik, dan saya berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang dari banyak tempat, bukan hanya dari satu tempat. Karena apa? Karena bisnis kadang di sini menghasilkan, di sini tidak menghasilkan. Di sini tiba-tiba menghasilkan, di satu tempat tidak menghasilkan. Makanya mesti memiliki yang namanya alokasi portofolio dengan baik, seperti itu. Oke, semoga selalu bermanfaat. Dari saya, Ryan Filbert, dan juga Forex IMF. Sekali lagi, Forex IMF ingin mengundang Anda untuk join di dalam grup VIP Telegram Forex IMF, dan Forex IMF di bulan lalu itu meluncurkan produk untuk melakukan transaksi 0,01 lot, di mana 0,01 lot ini membuat Anda semakin terjangkau dan juga bisa mengelola resiko dengan lebih fleksibel. Banyak orang yang berpikir bahwa dengan 0,01 lot akan mendapatkan untung yang kecil. Yes, betul, tapi juga akan membuat kita semakin fleksibel dalam menempatkan posisi. Kalau Anda biasanya membeli 0,1 lot untuk satu posisi, Anda bisa memecah 0,01 dikali 10 posisi, membuat Anda lebih bisa mendiversifikasi. Ya, trade-off-nya makin banyak yang diawasin. Hidup kan selalu begitu ya, tidak mungkin selalu baik tanpa ada keburukan, dan tidak mungkin semua buruk tanpa ada hal baik yang bisa kita lihat. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya, Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.